Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Mutiara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai masalah rujuk dan ihdat. Materi ini merupakan salah satu subbab dari batal dan putusnya perkawinan. Pembahasan pertama adalah pengertian rujuk. Rujuk secara etimologi adalah kembali. Sedangkan dalam pengertian terminologi, rujuk adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'i, bukan cerai bain, dan dilaksanakan selama istri dalam masa idah. Jadi, kalau istri ditalak oleh suami pertama kali atau kedua kalinya, maka istri wajib untuk beridah. Namun selama masa idah itu suami berhak untuk meminta rujuk kepada istri selama idahnya istri belum berakhir. Selanjutnya adalah rukun rujuk. Seseorang yang melakukan rujuk harus memenuhi rukun dalam rujuk. Apa saja sih yang termasuk dalam rukun rujuk? Yang pertama, istri diisyaratkan sudah dicampuri oleh suaminya. Yang kedua, suami merujuk atas kehendaknya sendiri. Jadi, suami merujuk istri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga, melakukan sighat atau melafalkan kata-kata rujuk. Contohnya seperti aku rujuk engkau pada hari ini, atau telah rujuk kembali istriku yang bernama bla 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 pada hari ini. Dan yang keempat adalah hadirnya saksi. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi oleh istri yang pertama sudah digauli oleh suaminya. Jika belum digauli kemudian ditalak, maka jatuh talak bain sugro, maka tidak boleh dirujuk oleh mantan suaminya. Yang kedua, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i. Yang ketiga, masih dalam masa idah. Dalam poin kedua dan ketiga sudah dijelaskan pada pengertian rujuk, yang mana dalam masa idah itu suami mempunyai hak untuk meminta rujuk kepada istrinya selama idah istri belum berakhir. Syarat yang harus dipenuhi oleh suami yaitu yang pertama balik, kedua sehat akalnya, yang ketiga atas kemauan sendiri. Lalu syarat terakhir yaitu mengucap ucapan rujuk atau sighat. Ada dua macam sighat, yaitu dengan cara terang-terangan, misalnya saya kembali kepada istri saya, atau saya rujuk kepadamu. Yang kedua dengan cara sindiran, misalnya saya pegang engkau atau saya ingin engkau. Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan harus dibarengi dengan niat merujuk, sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah. Selanjutnya hikmah rujuk. Yang pertama, rujuk memberikan kesempatan masing-masing pihak untuk menyadari kesalahan. Jadi selama masa idah, masing-masing pihak ini saling introspeksi diri. Kenapa mereka ingin melakukan cerai, kenapa mereka saling membenci, sehingga nantinya membuat kedua pihak tersebut sadar akan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, rujuk mengembalikan kecintaan seperti sedia kala. Maksudnya itu saat introspeksi diri, masing-masing pihak itu pasti saling mengingat masa-masa indahnya sebelum adanya perceraian. Kemudian hikmah selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi perkawinan yang cinta dan kasih sayangnya serta dilandasi ibadah kepadanya. Yang ketiga, rujuk dapat mengukuhkan kembali keretakan hubungan rumah tangga sehingga keutuhan keluarga tersebut dapat dipelihara. Selanjutnya, pengertian ihdat. Ihdat secara etimologis berarti al-man'u, yang berarti cegahan atau larangan. Menurut Abdul Mujib dan kawan-kawannya, ihdat adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari yang disertai dengan larangan-larangan. Ihdat dalam konteks ini adalah masa prihatin, masa berkabung atau larangan berhias. Jadi maksudnya ihdat itu adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak menjalankan larangan-larangan selama 4 bulan 10 hari. Dasar hukum ihdat. Ihdat telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggal
istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beridah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka dengan adanya ayat tersebut, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib untuk berihdad selama 4 bulan 10 hari. Yang terakhir adalah hal-hal yang dilarang dalam ihdad. Menurut para fuqaha atau ahli fikih berpendapat bahwa wanita yang sedang melakukan ihdad dilarang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat membuat laki-laki lain itu tertarik pada diri perempuan yang sedang berkabung tersebut. Hal yang dilarang itu seperti memakai perhiasan, memakai wewangian, menggunakan celak mata, dan yang terakhir menggunakan pakaian berwarna. Sekian penjelasan saya mengenai rujuk dan ihdad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.